Kita minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema hari ini kita belajar konsultan di gedung pribadi. Maaf teman-teman, saya sempat lambat membalas komentar-komentar yang di video saya. Mungkin ada yang saya sudah sempat balas dan ada yang belum. Artinya kita juga kan manusia, banyak kebutuhan, jadi agak lama membalas komentarnya. Jadi malam ini saya menjawab komentar-komentar teman-teman yang di video saya itu. Ada yang menanyakan, Bang, arah jam berapa settingannya suara inap? Ada juga yang menanyakan, Bang, arah jam berapa settingan suara panggil? Kawan-kawan petani pemula, kita jangan jangan kita beranggapan di patokan arah jam. Sebab kalau kita berpatokan di arah jam, itu sangat mempengaruhi, apalagi beda-beda ampli. Apalagi sekarang sudah banyak merek ampli, ada ampli Piro 88, ampli Piro ampli Audax, ada ampli LAD, ya bermacam-macam merek lah. Makanya teman-teman menanyakan arah jam berapa settingan suara inap dan suara panggil. Maaf teman-teman, kita tidak bisa beranggapan di arah jam, sebab biasanya kabel juga mempengaruhi settingan suara. Biasanya terlalu panjang kabelnya, itu sangat mempengaruhi itu. Belum Twitter inap, mungkin gedung kecil, terlalu banyak penggunaannya, itu sangat mempengaruhi juga. Yang intinya teman-teman, membangun RBW itu harus jadi konsultan di gedung pribadi. Nah, itu yang intinya. Supaya ada kendala masalah mungkin di dalam RBW itu, dari suara, dari ampli, pokoknya yang bermasalah di dalam bisa langsung kita selesaikan kalau kita belajar di gedung sendiri. Nah sekarang yang intinya, teman-teman yang menanyakan, Bang, arah jam berapa settingan suara inap? Itu saya sampaikan tidak bisa diambil patokan. Apa kabel sangat mempengaruhi. Kalau terlalu panjang, biasanya gedung ada yang 2 tingkat, ada yang 3 tingkat, ada yang 1 tingkat, jadi sangat mempengaruhi itu. Ya mungkin yang 1 tingkat mungkin tidak, angkat saja volumenya kecil, sudah nyaring suaranya. Tapi kalau yang sampai 4 tingkat, 3 tingkat itu sangat mempengaruhi teman-teman. Jadi settingan arah jam itu kita cuma ambil patokan feeling kita sendiri dan pendengaran kita sendiri. Sama kita yang menggunakan mendengarkan salon yang terlalu bising di telinga kita, pasti kita tidak nyaman. Begitu juga burung itu. Sangat tidak nyaman kalau kita mendengarkan dari salon yang terlalu keras suaranya, terlalu bising. Sedangkan kita manusia telinga sudah mau pecah, apalagi burung. Burung itu sangat memang pendengarannya sangat kuat.
coba kita ambil patokan, dia sementara terbang berapa meter dari gedung, begitu kita bunyikan suara pasti dia kemari. Nah, itu padahal beda dengan kita manusia. Kita manusia ini harus suara nyaring baru didengar, tapi kalau pakai volume saja sedikit dia dengar, dia akan datangi RBW kita. Jadi teman-teman, yang intinya bangun RBW itu harus jadilah konsultan di pribadi, jadilah konsultan di gedung sendiri. Saya teman-teman membangun RBW dari tukangnya, pemasangan batu, settingan suara, tata ruang, saya semua yang kerjakan. Saya harus belajar dari konsultan gedung saya sendiri. Saya sebenarnya dulu teman-teman, kalau dulu saya tidak tahu itu tata ruang berapa, itu LMB berapa ukurannya, tapi adanya saya belajar dari konsultan yang sudah sukses, yang sudah senior, alhamdulillah saya pelajari. Ya sekitar 3 tahun baru saya membangun RBW sederhana. Alhamdulillah pengecekan kemarin ya cukup lumayan. Lihat di videonya saya itu. Nah sekarang begini teman-teman. Pada saat kita sudah selesai pengerjaan di ruangan inap, atau kita sudah atur tata ruang, skat-skatnya, larnya, sudah kita kerjakan, atau siripnya sudah kita selesaikan. Baru kalau kita sudah selesaikan siripnya, baru kita pengerjaan pemasangan Twitter inap. Pemasangan Twitter inap, ukuran ruangan kan berbeda-beda. Ada yang lebarnya 4, ada yang lebarnya 3, artinya bermacam-macam lah. Yang intinya lebarnya itu. Kalau lebarnya dia 4, harus dia menggunakan lebar 4, mungkin panjangnya 5. Bisa jadi menggunakan formasi 3-3 atau saling berhadapan. Ada juga bisa 3-2 saling berhadapan. Mungkin kita langkai 4 sirip, ada 3 sirip. Ya kan pemasangan sirip ini kan beda-beda. Ada yang 30, ada yang 25, ada yang 40, ada yang 60 jarak siripnya. Jadi kita lihat saja, kalau ukuran 30 mungkin saja boleh langkai 4 sirip atau 4 sirip lah. Saling berhadapan mungkin bagus itu. Yang penting kita lihat, kita dengar saja. Kalau suara itu tidak bertabrakan, itu paling mantap. Paling mantap dipelajari. Jadi kalau sudah pemasangan sirip, kalau sudah selesai pemasangan Twitter inap, kita berbarengan lagi pemasangan Twitter tarik. Setelah sudah selesai pemasangan Twitter tarik di lar, di ruangan sudut, baru kita keluar mungkin ke tempat amplinya. Ke tempat amplinya kita terutama-tama membunyikan suara tarik dengan suara inap. Itu yang paling penting. Kita abaikan dulu suara panggil, jangan dulu. Yang utama itu kita setting dulu suara inap dan suara tarik. Mumpung kita masih ada pengerjaan di dalam, di situ kesempatannya kita mendengarkan suara inap dan suara tarik.
Kan suara ini kan ada nada rendah tinggi, ada juga nada rendah. Makanya kita begitu sudah selesai buru-buru mohonkan RBW, ya kita tidak tahu kan, ada kalanya kita mendengarkan nada rendah pas-pas waktu kita tidak dengarkan di dalam ruangan inap, padahal naik di nada rendah tinggi, di situ bising suara. Makanya kesempatan kita begitu habis pemasangan suara tarik dan suara inap harus kita bunyikan dulu terutama. Setelah itu kawan-kawan, kita dengarkan sementara kita lagi ada pengerjaan, mungkin pembersihan sirip, kita itu di dalam gedung itu harus memang bersih. Maksudnya ada debu-debu harus dibersihkan, terutama sirip. Itu yang paling utama, sirip dibersihkan. Apa itu kan tempatnya burung untuk menginap. Jadi sama dengan kita manusia, kalau kamarnya kotor, tidur di walaupun kasur, kalau banyak pasir atau apa, mungkin kita tidak nyaman tidur. Begitu juga burung itu. Jadi kuncinya sirip harus bersih. Di situ kesempatannya kita mendengarkan suara inap dan suara tarik. Sementara kita pengerjaan mungkin sikat-sikat sirip, kasih bersih sirip, ada yang celah-celah yang mungkin yang tembus ke dalam kita tutup supaya predator seperti hama-hama, kecoa, ya macam-macam lah, cicak atau apa, mungkin toke. Jadi celah-celahnya kita tutup. Di situ kita kesempatan juga mendengarkan suara inap, mendengarkan suara inap dan suara tarik. Pada saat nada rendah tinggi, ya kita dengarkan di situ. Pada saat nada rendah, kita tahu. Jangan teman-teman berpatokan di arah jam, itu sangat fatal. Kalau berpatokan di arah jam, berpatokan di telinga kita sendiri. Harus itu teman-teman. Jadi di situ kita sementara membersihkan sirip-siripnya, mungkin ada kotoran di dalam. Di situ kesempatannya kita mendengarkan suara inap dan suara tarik. Kita memang dengarkan baik-baik. Apa sudah bagus di telinga kita? Kalau sudah bagus di telinga kita, berarti sudah bagus di telinganya burung. Pendengarannya burung, maksudnya pendengarannya burung. Kita saja mendengar salon saja, kalau terlalu nyaring suaranya pasti telinga kita tidak menerima untuk mendengar. Bising, begitu juga burung. Jadi di situ kesempatannya kita mendengarkan suara nada tinggi, nada rendah, begitu juga suara tarik. Yang intinya suara tarik agak besar sedikit daripada suara inap. Jangan terlalu nyaring juga. Harus kita dengarkan. Artinya saling menutupi. Pada saat nada Twitter inap rendah bisa menutupi suara tarik. Begitu juga teman-teman. Jadi kuncinya kita itu harus belajar di gedung pribadi. Jangan cuma mengharapkan konsultan. Apa konsultan ini biasanya yang dari luar kota, ada yang jauh daerahnya. Jadi di saat bermasalah di gedung kita, pasti kita bingung, tidak tahu apa yang diperbaiki. Ya mungkin saja kita kan pemanggilan, mungkin kita datangkan harus punya duit, ya harus itu mau apa konsultan itu datang harus, ya mereka juga kan menggunakan bensin, ongkos, ya jadi harus kita persiapkan dulu. Tiba-tiba kita kendala mungkin kekurangan duit atau kekurangan uang, ya terpaksa kita cuma dengar begitu, lihat begitu. Satu contoh terjadi di gedungnya saya teman-teman. Gedung saya itu sederhana. Gedung sederhana itu. Tapi pada saat masuk 2 bulan,
Waktu itu saya sempat kontrol di jam 12 siang. Di jam 2 siang saya kontrol, tapi saya dengarkan suara panggilnya itu sudah tersendak-sendak, maksudnya sudah error, istilahnya error. Nah, di situ kita berpikir, tapi burungnya masih keluar masuk, kadang masuk, kadang keluar, tapi suara ini kadang hidup, kadang mati, maksudnya error flash disknya. Nah, pada saat pukul jam 6 lewat, saya lihat lagi saya kontrol lagi ke gedung saya. Itu masih keluar masuk pada saat jam 6 lewat itu masih keluar masuk burung. Pada saat setengah 7 itu burung sudah tidak ada yang masuk lagi ke ruangan, ke ruangan, ke gedung. Sudah di dalam semua. Pada saat setengah 7 itu ada 1 ekor keluar, kawan-kawan. Jadi saya sempat lihat, kenapa bisanya burung itu keluar. Saya biarkan, saya tunggu-tunggu, tidak pulang-pulang. Tidak lama teman-teman menyusul lagi 1 keluar. Saya pikir mungkin pengaruh flash disknya ini error, tahu. Sudah. Tidak lama lagi keluar lagi 1, sudah 3 yang keluar. Pengalaman saya di RBW saya. Tidak lama lagi teman-teman, keluar lagi 1, sudah 4. Di situ saya tunggu-tunggu. 4 ekor ini tidak pulang-pulang lagi. Sampai jam 9 waktu itu saya pulang ke rumah. Sampai jam 9 pulang ke rumah saya. Saya analisa, ternyata pengaruh sekali kalau flash disk itu sangat mempengaruhi kalau flash disk error di RBW. Sampai jam 9 saya pulang, ternyata burung itu tidak pulang-pulang yang 4 ekor itu. Coba kali lagi teman-teman, kalau dalam 1 malam 4 ekor keluar, kalau 10 malam 40. Makanya kita jangan lengah di RBW. Harus kita pengontrolan burung hantu, ya segala macam predator. Jadi kawan-kawan, kalau kita lengah di dalam membudidayakan di gedung, artinya kalau kita lengah di gedung RBW kita sendiri, di situ kegagalannya kita. 1 malam saja 4 ekor keluar. Kalau 10 malam 40 ekor. Kalau 1 bulan 120 ekor. Kira-kira tidak ada yang tempat di dalam, sudah keluar semua. Kebetulan waktu itu saya harus paginya saya beli, kebetulan saya kan ada suara dari teman yang konsultan yang sudah sukses. Di situ kita ambil salin di mana di HP. Paginya langsung saya beli flash disk, langsung saya salin di flash disk, langsung saya pasang ulang. Alhamdulillah sampai sekarang sangat bagus. Dan flash disk itu katanya harus ori. Jangan ambil patokan flash disk original. Saya itu original. Katanya harus yang 16 GB yang original, yang harga sekian, yang 100 lebih original. Ternyata pasti ada kendalanya. Jadi kawan-kawan, kalau di dalam membangun RBW itu harus kita fokus pengontrolan dari hama-hama. Mungkin jangan kita kontrol di dalam, artinya mungkin di luar ada semut, kita pasti tahu. Tidak mungkin semut ke dalam, pasti dari luar dulu baru masuk ke dalam.
kita semprot. Yang kita membahas lagi, tadi kan kita sudah membahas Twitter inap dengan Twitter tarik. Twitter tarik ini kan bermacam-macam lah. Ada yang menggunakan Audax 65, ada Twitter inapnya juga Audax 65, ada yang Twitter inap 61. Pokoknya macam-macam lah Twitter yang penting yang intinya di dalam gedung yang sederhana jangan menggunakan Twitter magnet. Di LMB boleh. Yang settingan yang kita ulang lagi settingan itu kita harus jangan berpatokan di arah jam. Kita harus berpatokan di telinga kita sendiri. Sebelum selesai pengerjaan di dalam itu yang kuncinya Twitter inap dengan Twitter tarik harus dibunyikan. Di situ kita sementara pengerjaan sikat-sikat pembersihan di dalam, di situ kita kesempatan kita mendengar ternyata suaranya sudah bagus. Memang kita pahami betul-betul. Baru kita on. Sesudah kita mendengarkan lagi suara tarik dengan suara inap, kita lagi berpindah ke suara panggil. Sekarang ada komentar di video saya, Bang, ada jam berapa settingan suara panggilnya? Nah teman-teman, kalau kita menentukan, ada yang dibahas tadi kan masalah ada yang amplinya beda-beda, ada juga yang kabelnya sangat mempengaruhi, ada juga yang Twitternya terlalu banyak, Twitter ini terlalu banyak mempengaruhi. Yang intinya dari pendengaran kita juga sendiri. Sesudah kita mendengarkan suara jadi kita kuncinya sudah selesai semua. Sudah bagus di dalam ruangan inap, tata ruang sudah, larnya sudah mantap, maksudnya ya sudah bagus lah. Sesudah itu kita penyemprotan, mungkin ya bermacam-macam kan, parfum kita semprot dulu, baru kita keluar. Kita keluar, baru kita mendengarkan lagi suara panggil. Kalau suara panggil kan dia sudah mengarah keluar. Jadi bisa kita dengarkan. Kita sudah tutup pintu, baru kita on. Di situ kita menyetel lagi suara panggil. Nah, setelan suara panggil, jangan berpatokan di arah jam juga. Seperti saya bilang, berpatokan di arah pendengaran kita sendiri. Yang kuncinya kita begitu ini terjadi, pertama-tama saya on di gedung saya. Suara panggil. Pertama saya on terlalu nyaring. Pada saat burung datang, cuma datang di muka LB, belok lagi, tidak mau masuk ke dalam. Ternyata mungkin piring saya terlalu nyaring. Sudah, begitu saya lihat burungnya cuma memantul saja, tidak menembus ke saya pelankan lagi. Dari yang kencang tadi saya pelankan lagi sedikit. Datang lagi yang burung mau masuk, tidak mungkin suara pendengar lagi, saya turunkan lagi. Kalau sudah salah satu yang masuk, mungkinlah 2-3 ekor yang masuk, pertahankanlah. Di situ suara settingan yang bagus. Berarti dia sudah melalui LMB. Biar dia sudah melalui LMB keluar lagi, itu tidak bermasalah. Tahanlah settingan sampai di situ. Makanya saya bilang jangan berpatokan di arah jam. Kita setting baru kita dengarkan dari muka LMB. Arah mungkin ya 10 meter lah dari muka LMB. 10 meter lah kita dengarkan. Begitu kita, macam perkataan saya tadi, diturunkan volumenya, ada yang mungkin menembus di LMB,
pertahankanlah kawan, teman-teman. Jangan sampai di otak-atik. Yang penting burung itu sudah melewati LMB, sudah melewati si Twitter panggil, itu berarti sudah bagus. Nah di situ kita tak usah terlalu gonta-ganti di setel lagi. Yang penting burung sudah melalui LMB, itu berarti burungnya sudah bagus dan settingannya sudah pas. Jangan kita lagi melihat begitu dia melalui LMB keluar lagi, itu soal biasa. Memang burung itu sangat, artinya dia sangat mempelajari dulu di arah terjunan itu. Mungkin dia begitu masuk putar-putar dulu keluar. Seperti kita masuk, tiba-tiba kita perjalanan, mungkin ibarat kita perjalanan jauh di dapat hujan, sehingga di gubuk tua, tidak mungkin kita langsung los masuk ke dalam. Itu kan mustahil. Pasti kita pelajari dulu, mungkin ada tuanya di dalam, atau ada ya macam-macam lah. Tidak bukan manusia langsung masuk ke dalam itu langsung. Pasti kan manusia ini kan punya feeling. Jangan mungkin ada predator di dalam atau ada anjing. Nah begitu juga burung itu, dia kalau sudah tembus melalui LMB, itu sudah lewat LMB, itu termasuk settingan sudah pas. Nah kita lihat lagi keluar masuk, biarlah keluar masuk, yang penting dia sudah bisa keluar masuk. Saya teman-teman pernah alami sekitar 2 minggu, sempat galau juga melihat burung, kenapa burungnya masuk keluar. Ternyata saya harus bersabar. Kadang sempat, jangan, pikiran saya jangan settingannya salah di dalam atau bagaimana. Ternyata kita reda, saya bersabar di situ. Saya tunggu. Pas 2 minggu, alhamdulillah sudah ada yang mungkin yang pulang malam. Berarti itu kalau yang sudah pulang malam, berarti burung sudah beradaptasi di dalam, berarti sudah ada yang nginap. Itu teman-teman. Jadi kalau ada burung yang sudah mungkin yang sudah nginap, pasti itu akan pulangnya mungkin 2 minggu ke depan, pasti ada lagi yang nginap lagi. Dan biasanya rame-rame itu di LMB masuk keluar itu biasanya itu burung baru. Apalagi saya itu di daerah, mungkin kata komentar ada yang berkomentar di video saya, itu kan di daerah perkebunan. Jangankan pakai suara, gendang saja pun bisa masuk. Tidak segampang itu kawan. Saya walaupun kata teman-teman itu di mana, di kebun, artinya masih dekat dari gua atau apa, itu tidak segampang itu untuk menarik indukannya. Ditahu kalau indukannya pasti beda dengan anaknya, bedanya di situ. Jadi burung yang anakan itu pasti dia melalui singgah di LB dulu, dia bertengkar di LMB. Sesudah dia pelajari, baru dia masuk ke dalam. Memang dulu saya sangat sulit juga untuk menarik burung indukan, terkecuali burung indukan yang dari gedung lain mungkin terganggu, baru bisa lari ke situ. Kalau burung indukan itu sangat sulit ditarik. Yang sangat bagus ditarik anakannya. Sebab apa kata saya, burung indukan itu, apalagi burung indukan yang sudah memang beradaptasi di gedung teman orang lain, itu tidak sulit untuk ditarik. Terkecuali mungkin tata ruangnya tidak bagus atau ada hama predator, mungkin itu pindah ke gedungnya saya, ke gedungnya kita teman-teman.
Jadi teman-teman, masih ada komentar-komentar yang saya belum jawab. Mudah-mudahan video ke depan saya akan menjawabnya lagi. Sampai di sini dulu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.